Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wa qadwa ayyadna dhalal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya di manapun anda sedang berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, kita masih dipertemukan Allah dalam acara ini. Moga-moga saya jumpai Sami bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan telah melaksanakan solat Isya. Bagi yang sudah, bagi yang belum, selamat melaksanakan ibadah solat. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau malam ini tanggal 15 Jumadil Akhir melihat bulan yang purnama, maka bisa jadi malam ini tanggal 15 Jumadil Akhir, malam lahirnya NWDI. Yang dicetuskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Namun jarang disebut 15 Jumadil Akhir, padahal ada lagunya tentang lahirnya NWDI 15 Jumadil Akhir. Alhamdulillah, kita masih ketemu dengan tanggal lahirnya NWDI, organisasi kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin maju dimanapun berada. Para pendengar yang dirahmati Allah, berapa hari lagi kita akan ketemu dengan bulan Rajab. Rajab artinya mulia. Bulan mulia, bulan Isra Mi'raj, bulan turunnya perintah solat 5 waktu sehari semalam. Bulan Kanjeng Nabi menghadap langsung pada Allah untuk menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam. Oleh karena itu maka mari kita melihat kemuliaan dan kelebihan daripada ibadah solat. Okay. Mari kita lihat hikmah solat, kelebihan solat, keutamaan solat. Para ulama mengatakan kelebihan solat itu tidak kurang dari 12,000 macam kelebihan dan keutamaan ibadah solat. Sebagian daripadanya mari kita sebutkan. Yang pertama, ibadah solat mendidik kita jadi orang jujur. Tiap orang solat pasti jujur orangnya. Dia solat sendiri di rumahnya. Dia solat berjamaah. Tidak pernah dia kurangi rakaatnya. Tidak pernah dia kurangi bacaannya dan seterusnya. Dengan kata lain, orang yang solat pasti orangnya jujur. Karena itu maka Khalifah Umar, kalau beliau mengangkat pegawai, bukan lihat pandainya doang, sehatnya doang, tapi juga bagaimana orang itu jujur solat, apa tidak disiplin solat. Kalau orangnya disiplin solat, mudah diangkat jadi pegawai. Tapi kalau orang itu tidak disiplin solat, sulit untuk diangkat jadi pegawai. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, inna hamal umuri ilayya as-salah. Paling penting bagi saya calon pegawai itu adalah solatnya. Apabila dia solat dengan disiplin, pasti disiplin pekerjaannya. Tapi kalau solatnya Senin Kemis, pasti juga kerjaannya Senin Kemis. Solat paling menentukan. Kemudian yang kedua, solat menjadikan kita disiplin akan waktu dan kebersihan. Disiplin waktu, disiplin kebersihan. Karena solat itu adalah ibadah yang waktunya sudah ditentukan. Nah, solat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat bagi orang beriman adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan Allah. Subuh dari sekian sampai jam sekian. Zuhur demikian, asar demikian, maghrib demikian, isya pun demikian. Sudah tentukan waktunya. Ujungnya orang mukmin yang solat pasti disiplin waktu. Dan kedua, disiplin kebersihan. Belum solat kita wajib bersuci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat solat, suci hati dan pikiran. Semuanya suci, maka kita jadi orang yang cinta akan kebersihan, bersih, pangkal, sehat. Dan berikutnya,
Solat akan mendatangkan ketenangan jiwa dan batin bagi orang yang melaksanakannya. Orang solat damai hati dan terang batinnya. Sedangkan orang-orang malas solat, lali solat, pasti tidak tenang hati dan pikirannya. Nah, solat adalah zikir yang paling tinggi nilainya. Waqimis salata li dzikri. Dirikan solat untuk ingat kepadaku, firman Allah. Sedangkan zikir adalah suatu alat sarana untuk mendatangkan ketenangan jiwa dan batin. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, jiwa manusia akan menjadi tenang. Innal insana khuliqa halu'a. Punya manusia cipta suka berkeluh kesah. Apabila dia dapat musibah, kesulitan, dia kadang-kadang putus asa, frustrasi. Kemudian apabila dapat kenikmatan, dia menjadi sombong dan angkuh. Kecuali yang tidak demikian hanya orang-orang yang solat. Dengan kata lain, orang yang solat pasti hatinya tenang. Amin. Dan orang solat pasti damai. Cinta damai, cinta keakuran, keharmonisan dalam kehidupannya. Tidak suka bertengkar, berkelahi, bermusuh-musuhan. InsyaAllah. Dan orang yang solat pasti orangnya dermawan. Orangnya pemurah. Kalau ada orang rajin solat tapi pelit, solatnya belum beres. Solatnya belum diterima Allah. Karena Allah sendiri mengatakan rahimal musab wal miskin wal armalah wabnas sabil. Tanda solat ku terima apabila orang solat itu kasihan kepada orang kena musibah, kasihan pada orang miskin, anak yatim, kasihan kepada kaum jompo, kasihan pada orang-orang musafir. Kalau belum kasihan berarti solatnya belum beres. Kemudian berikutnya, orang yang solat pasti orangnya tawadhu, rendah hati. Tawadhu karena Allah. Tawadhu kepada sesama. Tidak suka sombong, angkuh, congkak, pongah, gengsi. Orang yang solat tawadhu hatinya. Yang berikutnya orang solat pasti senang berdoa. Karena solat sendiri artinya doa. Maka orang yang solat, di dalam solatnya penuh dengan doa demi doa. Selesai solat pun dia suka berdoa. Karena doa paling kabul antara lain doa selesai solat. Doa di tengah malam, doa di dalam sujud. Maka orang yang solat pasti senang berdoa. Kalau ada orang yang selesai solat langsung ngacir, tinggalkan tempat. Ada yang tidak beres pada solat mereka. Yang berikutnya, orang-orang yang solat pasti orangnya penyabar. Orang solat itu orangnya penyabar pada pendengar. Tidak emosional, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, tidak cepat gedak. Tidak dendam. Orang yang rajin solat, orangnya penyabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersifat penyabar pada pendengar. Orang sabar paling tinggi derajat insyaAllah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi balasan pada orang sabar dengan balasan tiada terhingga terhitung. Allah ma'as sabirin. Allah selalu bersama hambanya yang sabar, yang sabar. Wasabirin sabirat dallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Laki-laki yang sabar, perempuan sabar, Allah janjikan ampunan, balasan besar yaitu surga. Mari kita jadi hamba Allah yang sabar. Bibi zaman sekarang ini perlu sabar, kehidupan sulit, kehidupan berat sekali, ekonomi juga susah, lapangan kerja susah, mari kita sikap sabar. Dan orang yang sholat pasti orangnya sehat. Orang solat, takuran solat, rajin solat, padu maupun solat sunat, berjamaah maupun solat sendiri, insyaAllah orangnya sehat. Hasil survei mengatakan bahawa orang tekun rajin solat biasanya lebih panjang umur pada orang malas-malas sembahyang. Itu dia. Apalagi orang yang suka berjamaah ke masjid, ke musalla, itu bisa menghindarkan orang pada penyakit jantungan dan seterusnya. Kemudian solat menimbulkan rasa persamaan satu sama lain. Kalau kita pergi berjamaah, siapapun datang duluan, dia berhak di saf pertama, berdiri saf pertama. Siapa yang datang belakangan, dia berhak di saf belakangan.
Walaupun dia adalah seorang kopral, datang duluan, sap pertama. Pak Jenderal datang belakangan, di sap belakang. Begitu juga dagang bubur. Dia datang paling awal di masjid, berhak di sap pertama. Pak Gubernur datang belakangan, dia duduk atau ngambil tempat di belakang. Demikian dalam ajaran Islam, pendidikan dari ibadah solat. Persamaan, tidak ada beda. Dan solat juga mendidik kita menjadi orang yang taat pada pimpinan. Ada imam memimpin, ada makmum dipimpin. Belum boleh makmum takbir kalau imam belum takbir. Belum boleh makmum ruku kalau imam belum ruku. Demikian seterusnya. Dengan demikian, kita terlatih menjadi orang yang taat pada pimpinan. Kemudian orang solat terlatih menjadi orang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Pergi ke masjid berjamaah bukan mencari imbalan materi harta, tapi semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hatinya, istiqomah dan yakin. Dan berikutnya, orang yang rajin solat pasti takut berbuat dosa, malu berbuat salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Tentu kalau mau menghindarkan, mengurangi, mencegah kejahatan, kemungkaran di tengah masyarakat, maka ajarlah mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, nasihati mereka supaya mereka mau solat. Solat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Sekarang ini kemungkaran di mana-mana, kejahatan merajalela. Pasti penyebabnya adalah banyak orang tak sembahyang, banyak orang malas sembahyang. Tukang teler mabuk, tukang narkoba, tukang maling, tukang pemerkosa, pasti orangnya tidak tekun, rajin solat. Kemudian orang yang solat adalah orang yang insya Allah dijamin rezekinya murah oleh Allah. Apalagi solat jamaah. Man dawama ala jamaah, siapa istiqamah solat jamaah, pertama Allah cabut daripadanya dhiqal aishi, sempitan dalam hidupnya. Allah jadikan berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah bisnisnya, berkah tugasnya. Rezekinya barokah bertambah bagi orang yang rajin sholat, apalagi berjamaah. Kemudian orang-orang yang sholat dapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ada sebutkan, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang takut rajin solat, pelihara solatnya, mereka akan dapatkan surga Firdaus. Mereka akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang solat pasti takut berbuat zalim, berbuat aniaya. Karena dia akan dapatkan balasan dari Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apa mau anda ya Muhammad, sabda Jibril. Sungguhnya semua perbuatan akan dapat balasan dari Allah. Kemudian orang-orang yang tekun rajin solat akan dapatkan balasan surga. Yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Orang yang tekun rajin solat, disiplin solat, jamaah apa lagi, mereka akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab lebih dahulu. Amin. Allahumma amin. Semoga jadi kenyataan. Kemudian orang-orang yang solat pasti suka menolong sesama, suka menolong sesama, bahkan Allah akan menolong dia juga. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian pada Allah dengan rajin salat dan selalu sabar. Dengan sabar dan selalu salat, kita akan dapat tolongan Allah. Nak kita tekun rajin salat. Kemudian ada tambahan lagi. Orang yang salat pasti orangnya pemaaf. Orang yang rajin salat pasti orangnya pemaaf. Tidak dendam, tidak emosi kepada sama umat Islam. Dan ujungnya adalah orang rajin solat, orangnya pasti ramah tamah, orangnya senyum simpul, orangnya
dan berkata yang baik-baik. Itulah antara lain kelebihan dan keutamaan orang-orang yang mendirikan solat. Moga-moga jadi kenyataan. Terutama sekali, agar supaya kejahatan, kemungkaran, kezaliman akan menjadi berkurang karena umat Islam semuanya melaksanakan solat dengan disiplin, dengan ikhlas. Para pendengar, dengan kita akan masuki bulan Rajab, berapa hari lagi? Ada berapa sabda Nabi tentang bulan Rajab? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ahya awwala lailatin Rajab, lam yamut qalbu idza matatil qulub." Siapa menghidupkan malam pertama bulan Rajab, hidupkan dengan ibadah, dengan membaca Quran, dengan solat sunat dan berdoa, berzikir, apalagi tambah sedekah lagi. Maka tidak akan mati hatinya pada saat hati manusia pada mati besok hari kiamat. Sabballahu al-khaira min fawqi ra'si. Allah akan tuangkan kebaikan di atas kepala orang menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Dan keluar dari dosanya seperti baru lahir dari rahim ibunya. Itu kelebihan menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Karena itu, mari kita sambut datangnya bulan Isra Mi'raj, bulan diterima perintah solat, bulan mulia hati Rajab. Saumu awwali yaumin min Rajab kafaratu salasata sinin. Puasa tanggal 1 bulan Rajab menghapuskan dosa-dosa selama 3 tahun. 3 tahun. Demikian keutamanya Ibu Sumi. Dah selesai solat. Ibu M. Syafi'i, terima kasih. Masya Allah. Kita akan nyantui yatim untuk bulan Januari. InsyaAllah pada hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat yang akan datang. Walaupun hari itu juga ada pengajian kami di Loyok. Lutfi Wengkang, Loyok. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan besok hari Ahad, ngajian PWRI yang sudah kita asuh. Ngajian PWRI sudah masuki tahun yang ke-39. 39 tahun mengasuh, yaitu pengajian PWRI sampai dengan pengajian di Mas Bagi Utara. Alhamdulillah. Semoga ada pahalanya insyaAllah ta'ala. Kemudian di sorga ada sungai namanya Nahru Rajab. Untuk siapa? Air sungai Rajab tersebut. Untuk orang puasa 1 hari saja. Pada bulan Rajab mereka berhak minum dari sungai Rajab. Atau bagi orang liman shalla alaika fi Rajab. Sabda Jibril. Yang minum dari sungai ini ya Rasulullah. Orang yang bersalawat padamu ya Rasulullah pada bulan Rajab. Itu dia. Semua manusia akan kehausan, kelaparan hari kiamat. Kecuali orang yang puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan nanti. Moga-moga umur kita masih sampai bulan Ramadan nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar yang dirahmati Allah. Ya, Nabi SAW pernah lewat di kuburan. Kemudian beliau menangis tersedu-sedan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, aku dengar orang-orang sedang disiksa dalam kuburnya. Siksaan yang sangat berat, sangat pedih. Andai kata mereka dulu pernah puasa sunat 1 hari bulan Rajab dan pernah solat tahajud 1 malam bulan Rajab, mereka tidak akan mendapatkan azab seperti ini. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiyah fi syahril haram wa huwa Rajab. Hendaklah kalian bertobat kepada Tuhan. Mohon ampun kepadanya atas dosa-dosamu. Dijauhkan segala kejahatan di bulan yang mulia, bulan Rajab. Itu dia para pendengar. Karena itu disebutkan Rajab, bulan mensucikan badan dari dosa.
Bulan Syaban bulan mensucikan hati daripada aib cacat celak. Dan Ramadan mensucikan roh nyawa daripada aibnya. Dan pada Lailatul Qadar bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, Nabi SAW pernah mengatakan bahawa u'titu syafa'ah. Aku diberikan Allah izin untuk memberi syafaat. Nabi berikan izin untuk memberi syafaat. U'titu syafa'ah. Aku diberi Allah iaitu syafaat. Memberi syafaat pada umatku. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku adalah umatku yang paling rajin baca salawat untukku. Sabda Nabi SAW. Karena itu kita wajib percaya adanya syafaat Nabi SAW. Ada orang yang mengharamkan kita minta syafaat Nabi SAW. Pama Allahumma syafi'u fina. Ya Allah berikanlah kami syafaat dari kanjeng Nabi SAW. Ya Allah berikan izin pada kanjeng Nabi untuk memberikan kami syafaat. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Yang berikan izin untuk syafaat itu adalah Allah. Nabi diberikan izin untuk beri syafaat pada siapa yang paling rajin baca salawat untuk kanjeng Nabi SAW. Nabi mengatakan, yaitu adanakum indi aktsarukum alayya salatan. Paling dekat kepadaku kalian nanti adalah paling banyak baca salawat padaku. Paling banyak dapat syafaatku yang paling rajin baca salawat untukku. Ada kalimat lain dari Nabi SAW. U'titu jawami'al kalimi. Aku diberikan Allah Ta'ala yaitu kalimat-kalimat singkat tapi maknanya sangat luas sekali dan mudah dimengerti. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi, kelebihan kanjeng Nabi SAW. Kalimatnya pendek-pendek tapi maknanya sangat mendalam. Mari kita melihat contohnya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti saripati daripada ibadah kita. Sum-sumnya ibadah atau utaknya ibadah, hatinya ibadah adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa hendak berdoa kepada Allah, Allah murka padanya. Tarku doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat. Karena itu wajib kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian berikutnya, Miftahul Jannah as-salah. Pendek kalimatnya. Kuncinya syurga adalah solat. Tidak solat, tidak syurga. Orang solat, ikhlas, insyaAllah dapat syurga. Kuncinya syurga adalah as-salah. Mau syurga? Kalau mau, silakan. Anda disiplin solat. Solat sendiri, solat jamaah, solat sunat. Okay? Kemudian berikutnya, Fama al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah bagian pada keimanan. Artinya, orang beriman pasti punya sifat malu. Orang tidak punya rasa malu, berarti orang itu kurang iman. Tak malu pada Allah, tak malu pada Rasulullah, tak malu pada dirinya, tak malu pada orang tuanya, tak malu pada masyarakatnya. Orang tak punya rasa malu berarti tak ada iman. Orang yang kuat imannya pasti punya sifat malu. Malu jadi orang Islam kau tak sembahyang. Malu berumah dekat musola masjid kau tak berjamaah dan seterusnya. Yang berikutnya sabda Nabi umpama as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, tanda bukti. Tanda bukti orang iman, orang Islam, orang pemurah, orang jiwa sosial adalah yaitu sedekah. Tanda orang akan dapatkan ampunan Allah adalah sedekah. Inna sadaqah tadba'u sab'amiati minasyari. Punya sekali sedekah hendarkan orang pada dosa 700 dosa.
Inna sedekah tatba'u sab'ina baban minal bala. Sungguhnya sekali sedekah terhindar orang daripada bala bencana musibah 70 bala bencana musibah. Sekarang ini di mana-mana terjadi bala bencana musibah, bencana alam. Semua itu adalah karena dosa manusia, firman Allah. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kehancuran, kerusakan, binasaan di darat, di laut karena perbuatan manusia, dosa manusia. Karena itu maka mari kita banyak sedekah supaya terhindar pada bala bencana musibah. Amin. Allahumma amin. Kemudian sabda Nabi yang lain, la taghdab tadkhulul jannah. Yang suka marah, kau pasti masuk syurga. Mau masuk syurga, yang suka marah, yang suka emosi. Al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah membawa rahmat. Wal furqatu azabun. Berpecah belah itu adalah azab siksa. Okay? Al-jar qabla dar. Pilih tetangga dulu sebelum kau pilih rumah. Cari tetangga sebelum cari rumah. Mau pindah rumah, lihat dulu kiri kanannya. Tangganya orang baik-baik. Kalau orang baik-baik, maka boleh beli rumah atau sewa rumah. Walaupun agak mahal. InsyaAllah tidak rugi. Kenapa? Tangga kita orang baik-baik. Walaupun sewanya murah, tapi tangga kita orang jahat-jahat. Tak usah. Okay? Nyewa rumah yang murah, tapi tetangganya orang-orang tidak baik. Itu dia. Asabru diaun. Sabar itu adalah merupakan yaitu lampu penerang yang luar biasa terangnya. Sabar dengan lampu penerang. At-taubah an-nadamah. Taubah itu adalah penyesalan. Inti taubat adalah menyesal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, sabda Nabi. Takwa itu ada dalam dada, ada dalam hati seorang. Tuan lain, kalimat-kalimat pendek yang Nabi SAW sebutkan sebagai salah satu ciri daripada kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, mari kita melihat pertanyaan yang sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Tuan Guru, kami bertanya. Ada orang minta tolong kepada seorang dosen untuk dibuatkan skripsi. Dia memberikan uang sekian jumlahnya. Nanti si mahasiswa bisa jadi sarjana. Karena skripsinya bagus, dibuatkan oleh seorang dosen dengan upahnya sekian. Apakah termasuk berdosa? Salah. Jelas dong salah. Mahasiswa disuruh bikin skripsi sendiri. Kok kita nyuruh orang, ngupah orang bikin skripsi, hanya dia menjadi sarjana. Ibaratnya kita beli sarjanaan kita. Masya Allah, itu artinya ngandung tipu daya. Lulus tapi bukan hasil jerih payah pikiran dia, tapi dibikinkan oleh orang lain. Tadi di penjara ada yang tanya, gimana hukumnya orang-orang yang yaitu nonton sepak bola dan mereka taruhan. Sepak bola ditonton dan mereka taruhan di sini. Maaf, tandingan sepak bola antara Indonesia lawan Vietnam. Ada yang menjagokan Indonesia, tapi ada juga orang Indonesia menjagokan Vietnam. Yang penting mana yang akan menang. Mereka taruhan. Taruhan itu adalah judi. Judi itu adalah haram hukumnya. Sama dengan minuman keras, sama dengan judi. Minuman keras dan narkoba lebih tinggi. Kejahatan narkoba. Untuk tahun 22 saja, 2022 di Lombok Timur, ada sekitar 78 orang ditangkap karena narkoba. Kemudian mereka membawa yaitu 900 gram sabu-sabu.
Berarti 78 orang ini masuk penjara. Okay? Dengan sabu-sabu yang mereka edarkan sampai 900 gram. Bahaya betul. Okay? Akibatnya, dari daerah Lombok Timur, dari yang demikian kuat Islamnya, ternyata narkobanya juga merajalela. Oh, na'udzubillah min dzalika. Jadi demikian jawaban kami. Apabila orang itu bikinkan skripsi dan itu dipakainya menjadi untuk mencapai kesarjanaan, kelulusan, maka jelas itu adalah tipu daya yang haram hukumnya. Nauzubillah min dzalika. Bagaimana hukum orang membantah mertua, sedangkan mertuanya menasihatinya yang baik-baik? Para pendengar, Nabi bersabda, abaukum salasah, orang tuamu yang wajib kau bakti padanya ada 3. Alladzi waladaka, yang pertama melahirkan engkau. Yang kedua, alladzi zawajaka ibnatahu, orang mengawinkan kamu dengan anaknya mertua. Yang melahirkan ibu bapa kandung, yang mengawinkan kamu dengan anaknya mertua. Yang 3, yaitu alladzi 'allamaka ilman, orang tua yang ngajar kamu ilmu pengetahuan. Ketiga-tiganya kita wajib bakti kepadanya. Paling afdal adalah yang ngajar kamu ilmu pengetahuan. Jadi wajib bakti taat, hormat pada mertua. Pada kita wajib bakti taat pada orang tua kita dan guru-guru kita. Kalau tidak bakti, tidak hormat pada mertua, dosa tentunya. Nauzubillah min dzalika. Itu dia para pendengar. Mari kita lihat. Terima kasih ada doanya para pendengar. Yang sering bergadang sampai tengah malam. Ingin melakukan solat tahajud, tetapi tidak sampai melakukannya dengan alasan tidak pernah tidur. Bolehkah kita solat tahajud tanpa pernah tidur satu malam? Kita jawab mengatakan boleh. Kenapa tidak? Seperti alasannya tadi, dia bergadang karena dia jaga malam. Karena dia adalah anggota Polri, atau TNI, atau Satpol PP, atau yaitu jaga malam, atau Satpam. Harus jaga malam, tidak boleh tidur semalam-malam. Atau petugas di rumah sakit yang menjaga para pasien. Mereka tidak boleh tidur, tetap meleng terus. Bolehkah mereka solat tahajud? Boleh, walaupun mereka tidak sempat tidur. Itu dia, nggih. Makasih kepada anda yang bertanya. Moga-moga aku rajin solat tahajud. Nggih. Solat tahajud, sabda Nabi, matharadatud da'i anil jasadi. Solat tahajud itu bisa mengurangi penyakit dari tubuh kita. Solat tahajud itu juga menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa, menghilangkan dosa. Kafaratul lidzunub, menghapuskan dosa-dosa dengan kita rajin solat tahajud. Yang merasa di banyak dosa, ayo solat tahajud, pada dosanya berkurang. Zaman sekarang, zaman banyak orang berbuat dosa. Di antara amalan yang menghapuskan dosa, bahan khutbah kita tadi di penjara. Karena supaya saudara kita yang ada di penjara, jumlahnya hampir 400-an orang, setengah daripadanya adalah mereka yang kena, terhukum karena narkoba. Mau nambah lagi, silakan. Biar semakin padat isinya penjara karena mereka yang terpidana sebab narkoba. Dan hukumannya lama, sekian tahun. Nangis istrinya, nangis anaknya, dalam mencarikan nafkah. Tidak kasihan pada istri dan anak. Sehingga kita harus masuk penjara karena narkoba. Ada yang masuk penjara sampai 3 kali turut-turut. Masuk penjara, keluar, kembali lagi berbuat. Lagi tangkap, masuk penjara, habis hukumannya, keluar,
lagi dia berbuat. Ini orang ndak kapok-kapok juga, ndak jerih-jerih juga masuk penjara karena narkoba. Dan narkoba itu adalah masuk khaba'is, induk segala dosa dan kejahatan adalah minuman keras dan narkoba. Nauzubillah min dzalika. Apakah boleh seekor sapi kita peruntukkan untuk akikah 2 anak dan korban 5 orang? Boleh. Sapi yang kita sembelih diniatkan untuk 2. Okay? Pertama untuk akikah dan yang kedua untuk korban. Boleh. Ingat, 1 sapi untuk 7 orang korban. 2 untuk akikah, 5 untuk korban. Bolehkah demikian? Tentu boleh. Silakan. Kalau ada yang seperti itu niatannya nanti kalau ngorban. Moga-moga masih umur kita sampai bulan Zulhijjah yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Ada tetangga saya. Okay, sering berhutang setiap toko kios. Kemudian lama membayarnya, kadang-kadang tidak dibayar hutangnya. Bagaimana kita harus menasihati? Ya nasihatin bahwa orang yang berhutang tidak bayar hutang, besok wajib ya bayar hutangnya dengan pahala solat, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala zikir doa, dan pahala ibadah lainnya. Pakai bayar hutang besok hari kiamat. Orang meninggal dunia masih nanggung hutang, rohnya gentayangan antara bumi dan langit. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Nyawa orang mukmin katung-katung antara bumi langit karena hutangnya belum dibayar. Siapa yang berhutang, berniat tidak bayar hutangnya, mati dia, matinya sebagai seorang pengkhianat. Demikian antara lain. Mathalul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi tidak bayar hutang, itu manusia orang jahat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan sampai kita kena yaitu gelar orang jahat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah boleh kita nempo beras? Janjinya sekarang dikasih beras dengan diuangkan. Umpama diberi uang 5 juta. Perjanjian nanti setelah kita panen tembakau dibayar 6 juta. Apa cara yang dibolehkan? Yang diambil uang. Yang dikembalikan uang. Uang diambil 5 juta, dikembalikan 6 juta. Yang tidak boleh dong. Kalau diambilnya barang, kembalikan nanti bayar uang, boleh. Tapi ini ngambil uang, kembali uang. Diambil 5 juta, dikembalikan 6 juta. Ya riba dong jadinya. Riba hukumnya. Jangan kita bikin apa? Tipu daya lah kepada Allah Ta'ala. Hanya menghindar diri daripada riba. Padahal itu adalah riba. Ambil 5 juta harga beras katanya. Kemudian dikembalikan 6 juta. Jelas riba hukumnya. Yang bertanya, apa maksud dengan khusyuk? Gimana cara khusyuk? Saya sudah jelaskan tentang khusyuk. Satu kitab mengatakan 20 upaya kita untuk khusyuk dalam solat. Kitab yang satu mengatakan 33 cara khusyuk dalam solat. Kitab yang ketiga mengatakan lebih 40 kiat upaya ikhtiar untuk bisa khusyuk dalam solat. Khusyuk artinya fokus, konsentrasi. Maka orang itu sempurna solatnya apabila dia khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Punya pasti beruntung bahagia orang-orang yang solat, orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk.
Bahkan janjikan oleh Allah, orang yang solat dengan hati yang khusyuk akan dapatkan balasan, iaitu ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang khusyuk dalam solatnya, mereka akan dapatkan syurga firdaus, mewarisi syurga firdaus, kekal abadi dalam syurga firdaus. Amin. Allahumma amin. Salah satu upaya kita khusyuk adalah uzkuril mauta fi salatikum. Ingatlah kematianmu di dalam solat. Anggap solatmu solat yang terakhir. Itu dia. InsyaAllah khusyuk dalam solat kita. Apakah benar rokok berasal dari kencing iblis? Gimana hukumnya seorang suami perokok jadi imam dalam solat? Masya Allah. Para pendengar, merokok itu ya adalah perbuatan, sebagian mengatakan haram, bagian mengatakan makruh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan makruh. Okay, kita lihat di kota Madinah ada tulisan-tulisan berbunyi la tu'zi ikhwanaka bitadkhin. Jangan kau sakiti saudaramu dengan asap rokok, bau rokok. Mereka mengatakan haram rokok, kita mengatakan makruh. Karena itu maka sebaiknya tinggalkan, karena kemanfaatannya tidak ada. Okay? Satu keanehan bagi penduduk NTB. Pengeluaran masyarakat NTB paling banyak adalah beli beras. Iya dong, orang makan 3 kali sehari semalam. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi beras. Nomor 2 ternyata pengeluaran paling banyak adalah yaitu membeli rokok. Membeli rokok lebih pentingkan beli rokok daripada pentingan yang lainnya. Bahkan lebih penting rokok pada keperluan anaknya yang masih bayi, anaknya yang sudah besar, anak yang sudah sekolah, lebih pentingkan harga rokok pada keperluan anak untuk sekolah, untuk gizinya dan sebagainya, untuk kesehatannya. Demikian. Okay. Nauzubillah min dzalika. Gimana kalau imam menjadi seorang yang suka merokok jadi imam? Tentunya orang yang jadi imam kalau suka merokok, maka dah dia kumur-kumur dulu. Bau mulut orang suka merokok seperti bau asap. Karena itu kalau suka merokok, mau jadi imam, kumur-kumur dulu, sikat gigi dulu, siwak dulu. Itu dia. Sebaiknya jangan merokok kalau mau jadi imam. Masya Allah. Gimana hukumnya? Kita qadha zuhur pada waktu zuhur. Memangnya harus demikian dok. Kita terlambat sholat zuhur. Maaf. Maksud saya bukan menunggu waktu zuhur besok. Kita tidak sempat sholat zuhur. Entah ketiduran dan sebagainya. Kita bangun waktu asar. Kapan diqadha zuhurnya? Langsung waktu asar itu. Jangan tunggu zuhur besok. Tinggalan asar kerjakan. Langsung begitu sadar belum sholat asar. Gitu juga subuh, itu juga maghrib, isya dan seterusnya. Tak boleh tunggu waktunya besok. Harus kapan kita sadar langsung diqadha salatnya. Man nama an salatin aw nasiha wal saliha hina yazkuruha. Siapa tiduran dari salat atau lupa salat, wajib dikerjakan kapan sadar, kapan ingat, langsung dikerjakan salatnya. Tak perlu tunggu-tunggu sampai besok dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Memaksa ibu untuk cepat nikah sebab sudah berbuat dosa besar. Memaksa ibunya untuk dia cepat nikah. Dia sudah berbuat dosa besar.
Sedangkan ibunya minta ditunda karena tidak ada biaya. Sedangkan anaknya minta segera nikah. Kenapa? Dia telah berbuat dosa besar, zina. Ya Allah. Pertama, perbuatannya zina. Yang kedua, maksa ibu segera dia nikah. Padahal tidak ada biaya untuk itu. Gimana ya yang demikian itu? Masya Allah. Okay. Pertama, sudah berbuat dosa, zina. Yang kedua, maksa ibu untuk segera dia nikahkan dengan pacarnya yang sudah berzina dengan dia. Nauzubillah. Tanyaan berikutnya. Apakah bisa jin itu masuk dalam tubuh kita? Bisa, kenapa? Jin itu bisa masuk dalam mulut kita. Jin itu bisa masuk melalui hidung kita. Jin bisa masuk di telinga kita. Waktu kita menguap, setan itu masuk dalam mulut kita, kemudian mengalir melalui darah kita sampai ke dalam hati kita. Dan dia bersarang di dalam hati seseorang. Itu dia. Okay? Masya Allah. Kemudian, apa akibatnya kalau orang itu keras hati? Masya Allah. Okay? Keras hati itu adalah salah satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam. Mana Nabi mengatakan bahwa ada 8 macam. Okay? Ada 8 macam sifat manusia, 4 dalam syurga, 4 dalam neraka. 4 sifat anak Adam dalam syurga. Pertama, qalbun taqiyun, hati yang takwa pada Allah. Yang kedua, lisanun fasih, lidah yang fasih, lidah yang ramah tamah, berkata yang baik-baik, yang jujur-jujur. Dan yadun sakhiyun, tangan yang pemurah. Kemudian yang keempat, wajahun mulihun, wajah yang berseri-seri. Semua itu adalah untuk syurga. Allah jadikan anak Adam jadi 2 golongan, 4 di 8 golongan, 4 di syurga, 4 di neraka. 4 di neraka itu pertama, qalbun qasin, hati yang keras, keras hati. Yang kedua, lisanun fahish, lidah yang kasar, yang kotor. Yadun bakhilun, tangan yang pelit, bakhil. Wajhun abus, wajah yang cemberut, judas monyong. Itu mereka ada di dalam neraka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nauzubillah min dzalika. Gimana kelebihan kita memandikan mayat? Mengkapani mayat. Nabi bersabda, man ghasala maitan kharaja min dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Siapa memandikan mayat, keluar ia dari dosa seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Habis terhapus dosa-dosanya. Man kafana mayitan asahullah min hulalil jannah. Siapa yang mengkapani mayat, Allah akan berikan dia pakaian dari surga. Allah akan berikan dia pakaian dari pakaian surga. Pakaian surga adalah sutra dan emas. Itu dia balasan orang-orang yang mengkapani mayat. Bagus? Okay? Gimana hukumnya kalau ada orang berani nanggung dosa-dosa orang lain? Aku nanti yang nanggung dosa-dosamu. Sanggup saya menanggung dosa orang. Jangankan nanggung dosa orang, dosa sendiri aja tidak mampu ditanggung. Apalagi dosa orang lain. Ya Allah, menunjukkan sombongan manusia berani nanggung dosa-dosa orang lain. Dosanya sendiri tidak bisa dia tanggung, saking banyaknya.
apalagi sampai nanggung dosa-dosa orang lain. Mengajak orang berbuat dosa, maksiat, dia sanggup nanggung dosanya. Tak mungkin. Tak mungkin. Okay? Itu namanya bohong. Itu namanya sombong. Okay? Gimana hukumnya? Seorang istri mengadu, ngelapor kepada suaminya. Kemudian dia bertengkar sama suaminya. Bertengkarnya di depan ibu daripada sang istri atau ibu daripada sang suami. Tega-teganya melibatkan ibunya bertengkar oleh suami dan istri. Berarti nyakiti hati ibunya, bikin sedih hati orang tuanya. Nabi bersabda, man ahzana walidayhi qad aqahuma. Siapa bikin sedih hati orang tuanya, berarti dia telah durhaka kepada orang tuanya. Siapa-siapa bikin sedih orang tuanya, menderita batin orang tuanya, arti dia durhaka kepada orang tuanya. Termasuk juga bikin sedih orang tua apabila sang anak berbuat dosa maksiat, ibu bapaknya sudah meninggal dunia, orang tuanya ikut sedih, merasakan penderitaan dalam kuburnya karena tingkah laku anaknya. Maka berarti dia menyiksa ibu bapaknya, berarti dia durhaka pada orang tuanya. Kenapa? Kebaikan dilakukan oleh anak, itu adalah keuntungan bagi orang tua sudah meninggal. Kejahatan dilakukan anak, orang tuanya ikut merasakan pedihan dan kesedihan, penderitaan. Demikian. Okay? Baik. Gimana hukumnya cinta pada orang yang sudah punya, yaitu orang sudah punya pacar kan ini. Cintai orang sudah punya pacar. Kalau sudah tahu bahwa orang itu sudah punya pacar, tak boleh kita pacarin orang itu. Nggih. La tub ahadukum ala khidbati akhi. Yang seorang meminang orang sudah punya pacar sehingga mereka dua berpisah atau mengizinkannya. Maknanya jangan sakitin orang. Orang sudah punya pacar, kita tahu si A punya pacar dengan si B, kita jangan-jangan ikut serta di situ. Okay? Pacaran, kecuali orang itu sudah berpisah atau mengizinkannya, silakan. Kalau Anda mau silakan, mantan pacar saya sudah tidak pacaran lagi dengan dia. Silakan, please, kalau mau. Ya Allah, yang gitu. Gimana hukumnya cinta pada suami orang? Si suami juga cinta pada dia. Masya Allah. Seorang cinta pada suami orang. Si suami itu juga cinta kepada orang itu. Ya Allah. Kata orang merebut suami orang. Tapi sang suami juga mau. Dalam hukum Islam dibolehkan. Dalam hukum Islam kan dibolehkan. Seorang laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Okay? Para sahabat Kanjeng Nabi juga punya istri lebih dari satu. Kalau memang mampu, okay, siap untuk itu. Dari segi fisik, mental, materi, semuanya, okay, Islam mengizinkan. Apakah itu berarti nyakiti? Memang pasti seorang wanita pasti sakit hatinya kalau dimadu dengan perempuan lain. Tinggal dipikirkan. Ya Allah. Gimana hukumnya kalau orang rajin sholat, tapi orang suka nyopet, suka nipu daya? Allah. Suka berbohong. Itu menunjukkan bahwa sholatnya belum beres, belum sempurna, belum baik. Allah berfirman, tanda sholat yang kuterima dari hambaku. Pertama, pasti orangnya tawaduk karena mengagungkan Allah. Kan tawaduk karena miskin, bukan. Walam yastatil ala khalqi, tidak sewenang-wenang, nyakitin orang lain, merugikan orang lain. Tanda sholat imam Allah. Walam yabit musiran ala maksiati,
tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kemudian qata'an nahar fi zikri, dalam kehidupan sehari-hari selalu ingat pada Allah, selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Az-zakirin Allah katsiran wa zakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Laki-laki yang banyak zikir pada Allah, perempuan yang banyak zikir pada Allah, Allah janjikan ampunan dan balasan yang besar. Itu dia. Okay? Ayo pada banyak zikir kepada Allah SWT. Kemudian tanda solat yang aku terima firman Allah, yaitu rahman musab wal miskin wal armalah wabna sabil. Kasihan pada orang kena musibah. Kasihan kepada orang-orang miskin, anak yatim piatu. Okay? Nanti hari Jumat, insya-Allah tanya untuk anak yatim. Supaya kita kena dengan firman Allah, tanda solat diterima Allah, kasihan pada orang miskin, anak yatim, orang jompo, dan armalah, orang-orang jompo-jompo, orang tua-tua. Dan Ibnu Sabil, orang-orang musafir. Mari kita kasihan pada mereka, tanda solat diterima Allah. Kalau tidak ada rasa kasihan dikit pun, berarti solat kita tidak diterima Allah, belum diterima Allah Subhanahu Ta'ala. Kecuali kita memang tidak punya sama sekali. Kalau mau, sebetulnya selalu ada menurut kemampuan. Hanya 5,000, 10,000, dan yang duit yatim. Masa tidak ada, insya Allah ada. Tapi ingat, Allah pasti akan membalasnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Pasti tiap orang berbuat kebaikan akan dapat balasan juga berupa kebaikan. Nabi SAW pernah dinasihatin oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Ya Rasulullah, hidup semau anda. Hiduplah semau anda. Mau ibadah, tidak ibadah, mau beriman, mau kafir, silakan. Tapi ingat, pasti engkau akan meninggal dunia, ya Rasulullah. Sabda Jibril. Wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziyun bi. Kerjakan apa mau anda, ya Rasulullah. Kerjaan yang baik, kerjaan yang jahat, silakan. Tapi ingat, tiap perbuatan akan dapat balasan dari Allah Ta'ala. Wahbib ma syi'ta fa'innaka pariku. Cintailah siapa saja, apa saja ya Rasulullah. Tapi ingat, semua yang kau cintai akan pisah dengan engkau ya Rasulullah. Hanya amal yang tidak pisah dengan kita. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ingatlah, tahuilah bahwa mulianya orang mukmin apabila mereka selalu bangun tengah malam, solat tahajud, solat witir, berzikir, berdoa, baca Quran. Wa izustigna'uhu 'anil nas. Dan terhormat orang mukmin apabila dia tidak jadi beban orang. Justru dia mampu memberikan bantuan pada orang lain. Jangan jadi beban orang. Okay? Ya, selalu numpang-numpang, nyodok-nyodok, minta-minta terus. Okay? Mau bekerja, yang hanya minta-minta. Okay? Itu dia kemuliaan orang mukmin, sabda Nabi. Itu dia. Jadi kalau ada orang rajin solat, tapi rajin juga nyopet, maka itu tanda solat dari Allah. Gimana cara solat sunat tasbih? Para pendengar, solat sunat tasbih itu kan 4 rakaat. 4 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud, dengan tasbihnya berjumlah 300 tasbih. Pertama, kita solat sunat tasbih 4 rakaatin. Solat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sebelum kita baca Fatihah, kita baca dulu tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau tambah, la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. 15 kali. Setelah baca Fatihah dan ayat, kita ruku. Dan ruku baca tasbih 10 kali. 25 sudah. Dan kita sujud. Dan sujud baca 10. Duduk antara 2 sujud, baca 10. Sujud lagi, baca
10. Kemudian kita bangun dari sujud kita. Maka jumlahnya menjadi 50. 50 tambah 25, 75. Dalam satu rakaat kita tasbih 75. 4 kali rakaat berarti 300 kali tasbih. Lah itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa pilihan kita. Itulah solat sunat tasbih. Anda bertanya dari Lombok Barat. Lombok Barat, okay? Kapan waktu yang paling kabul untuk berdoa kepada Allah Ta'ala? Para pendengar, Nabi bersabda, malam Jumat adalah salah satu waktu yang paling kabul untuk berdoa. Malam Jumat. Okay? Termasuk hari Jumat. Pada hari Jumat ada sa'atul ijabah. Saat paling kabul doa-doa. Doa yang kabul juga ada doa selesai solat padu. Doa yang kabul adalah doa tengah malam. Doa yang kabul adalah doa pada waktu kita sujud kepada Allah Ta'ala. Baik sujud terakhir ataupun sujud sebelum terakhir. Maka doa dalam sujud adalah doa yang sangat kabul. Sekarang kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Ya, keadaan situasi kondisi seperti sekarang ini. Masya Allah. Mana-mana orang banyak berbuat dosa dan maksiat. Nabi ada bersabda, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan, kemelaratan itu bikin orang jadi kufur, jadi durhaka, jadi maksiat. Karena itu kewajiban kita semua untuk membantu menolong saudara kita yang kekurangan, mungkin tetangga kita, anak yatim, orang jompo, kita peduli pada mereka. Jangan hanya kekayaan ada pada orang-orang tertentu doang. Sedangkan di samping kita, tangga kita, orang-orang miskin yang kalau ada dimakan setiap harinya. Saya melihat seorang artis disebutkan di TV, kekayaannya sampai 338 miliar. Masya Allah. Belum lagi orang lain yang kayaannya demikian banyak. Ada di samping itu, dapat banyak orang-orang miskin. Yang karena kemiskinannya ada yang sampai terpaksa berbuat dosa, maksiat, kejahatan, maling, nyopet, dan sebagainya, jambret. Karena mereka lapar. Karena itu harus diupayakan mereka yang demikian untuk kiranya mereka tidak sampai kelaparan. Karena kelaparan terpaksa mereka berbuat dosa, maksiat. Siapa yang bersalah? Juga orang kaya yang tidak peduli pada orang-orang miskin. Mereka berdosa. Nabi bersabda, Qiwamud dunia bi'arba'ati asya. Tegaknya dunia karena 4. Tegaknya negara karena 4. Bi'ilmil ulama, karena ilmunya para alim ulama cerdik pandai. Adilil umara, keadilan para pejabat merenda. Sakhawatil agniya, pemurahnya orang-orang kaya, orang kaya. Kemudian wa du'ail fuqara, doanya orang-orang miskin. Andai kata tidak kena doa orang miskin, orang-orang yang kaya-kaya sudah lama bangkrut, gulung tikar. Karena doa orang miskin, maka semua dapat barokah dari Allah. Karena itu jangan lupa orang miskin. Okay? Allah berfirman dalam hadis qudsi, bagaimana mungkin kalian akan dapat ridha Allah? Bigairi ridhal masakin. Tanpa kalian mendapatkan keredaan orang-orang miskin. Tak mungkin kalian masuk surga dapat ridha Allah kalau kalian tidak peduli pada orang-orang yang miskin. Dan sampai lagunya Oma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan terjadi. Kita adalah orang-orang yang berfalsafah Pancasila. Kita adalah orang-orang beriman yang baru sebut beriman. Kalau cinta pada orang lain, seperti kita cinta pada diri sendiri. Walladzi nafsi biadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya.
tidak beriman seorang kalian, nggak kalian cintai tanggamu seperti kau cinta pada dirinya sendiri. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, nggak kalian cinta pada saudaramu seperti kau cinta pada dirimu sendiri. Gitu sabda Nabi SAW. Mari kita cinta pada saudara, kita cinta pada diri, peduli pada orang-orang miskin, orang-orang tidak berada, anak-anak yatim piatu. Moga-moga jalan itu kita mendapatkan rahmat, ridha, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian waktu-waktu yang mustajab kita berdoa. Waktu turun hujan, doa kita kabul. Nah, sedang turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis saya baca tadi, ittaqi da'wata sakhi. Takutlah kamu kepada doa orang-orang pemurah. Karena orang pemurah apabila dia tergelincir, Allah segera menyelamatkan mereka dengan tangannya. Mata usyara ahadahallah biyadihi. Orang-orang kaya, kalau dia itu pemurah, doa mereka kabul. Dan apabila mereka tergelincir, Allah segera selamatkan dengan tangannya. Karena itu, hendaklah kalian takut kepada doa orang-orang yang pemurah. Amin. Allahumma amin. Kemudian berikutnya, doa wudu ada dua macam. Apa ya? Doa wudu ada dua macam. Doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin wa ja'alni abdan saburan syakura wa ja'alni adhkuruka katsira sabbihuka bukratan wa asila. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa tidak berudu. Mau dibikin jadi dua silakan, mau dibikin jadi sekaligus juga silakan. Okay? Doa berudu. Nabi bersabda, siapa-siapa berudu dengan sempurna, dan itu dia baca doa wudu, apalagi tambah dengan sholat sunat wudu, maka dibukakan baginya mereka besok hari kiamat pintu sorga yang 8. Mereka berhak untuk milih pintu sorga mana mau mereka. Dari sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus, sampai yang paling rendah. Itu dia. Bagi orang yang wudhu sempurna dan dia sempat membaca doa wudhu dan sholat sunat wudhu. Apalagi dalam gerak-gerik wudhunya, bacaannya ada. Waktu kita membasuh telapak tangan, mau mulai berwudhu. Allahumma faz yadaya min ma'asika kulliha. Waktu kita kumur-kumur dan baca Allahumma inni ala zikrika syukrika husni ibadatik. Waktu kita masukkan air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah. Waktu kita membasuh muka dan baca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh taswadu wujuh. Waktu kita membasuh tangan yang kanan, Allahumma ati kitabi biyamini hasibni saban yasirah. Kemudian waktu membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Waktu kita nyapu kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar. Waktu kita nyapu telinga, Allahumma jani minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Dan waktu kita yaitu membasuh kedua kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Maka orang ini dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Tubuhnya bekas air wudu akan mancar sinar yang terang-terang. Gurran muhajjalin min asharil wudu. Dari tubuh kita yang sudah berwudu setiap waktu akan mancarkan sinar yang sangat terang benderang. Besok di hari kemudian.
Enggak ketandaan mana orang sembahyang, mana orang tidak sembahyang, mana orang Islam, mana orang tidak Islam. Kelihatan dari bekas air wuduknya. Alhamdulillah. Kasihan mereka malas solat, malas berwuduk, tidak bercahaya tubuhnya. Justru hitam kelam. Wajahnya gelap gulita. Tak pernah berwuduk. Nauzubillah min dzalika. Okay. Yang berikutnya, mana hukumnya menjual rambut? Okay. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Menjual rambut itu haram hukumnya. Pasti orang yang menjual rambut itu, okay, rambutnya akan dipakai oleh orang tempat yang menjual. Jadi sanggul mungkin, punjung mungkin, usen mungkin. Itu yang kena dengan sabda Nabi, Anallahu wasilah wal mustawsilah. Ilanat Allah wanita yang pakai rambut palsu dan tukang makikan rambut palsu. Okay? Itu dia. Gimana hukumnya? Makan minum dengan tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Itu caranya syaitan. Benar syaitan yakulu ya syarabu bisimari. Syaitan tu makan minum pakai tangan kiri. Kita bukan syaitan, orang beriman. Maka harus makan minum pakai tangan yang kanan. Gengsi kadang-kadang. Biasa pakai tangan kiri ngopi. Pakai tangan kiri makan. Syaitan. Okay. Betulkah kalau orang kena penyakit kusta? Penyakit kusta ya. Disebabkan istri salah, berbuat salah, buat maksiat, durhaka kepada suaminya. Apa iya? Penyakit kusta itulah karena penyakit kutukan dari Allah karena seorang durhaka kepada suami, durhaka pada ibu dan bapa, durhaka pada guru. Wallahualam. Dan tak tahu kepastiannya. Yang penting kalau kena penyakit ya diobatin. Tadawau ibadallah, innallah lam yadha' da'an illa wada'u lahu syifaan. Berobatlah kalian, hai hamba Allah. Karena tiap-tiap penyakit ada obatnya. Kecuali satu penyakit. Penyakit tua, penyakit tua. Okay? Tidak ada obatnya penyakit tua. Kalau sudah tua, ya tua terus. Okay? Masya Allah. Berikutnya. Gimana hukumnya kalau orang itu tidak menepati janji-janjinya? Allah berfirman, "Waman aufa bi ahdi wa taqwa, innallaha yuhibbul muttaqin." Siapa menunaikan janjinya bertakwa, Allah cinta pada orang takwa, itu orang yang menunaikan janji. Waufu bil ahdi, nal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji, siapa yang menunaikan janji, okay? Setiap janji akan minta tanggung jawab besok di hari kemudian. Minum dulu. Baik, okay. Apakah semua pinjaman di bank itu termasuk riba? Pokoknya jangan lihat bank mana. Pokoknya tiap-tiap pinjaman kembali lebih. Berdasarkan perjanjian, maka lebih itu disebut riba. Riba artinya ziyadah, tambahan daripada yang kita pinjam. Pinjam juta, kembali juta 500. Pinjam 2 juta, kembali 2.500.000. Lebihnya itulah yang disebut riba. Dari manapun pinjaman itu pokoknya kembali lebih dengan perjanjian, maka itu adalah riba. Ada orang minjam, kasih minjam. Nanti kembalinya dia lebihkan dikit. Tanpa perjanjian. Sebagai rasa syukurnya pada orang berinya minjam, nggak dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan hasil pinjaman itu. Rasa syukurnya ditambahnya pemberian. Tidak apa-apa, boleh demikian tu. Jangan dikembalikan. Itu dia. Okay? Apa niat kita sholat sunat hadiah?
para pendengar. Solat sunat hadiah niatannya adalah Sholli sunat al-hadiah rakaataini lillah ta'ala. Solat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Demikian. Okay. Mari kita lihat. Pak Tuan Guru, mohon diijazahkan saya solat supaya sanad tersambung dengan Bapak Tuan Guru. Tumben saya dengar ada orang diijazahkan solat. Dal kita dulu dia ajar di Bdaiyah, ibadah solat, Sanawiyah dan sebagainya. Diajar oleh guru-guru kita. Itulah ijazahnya. Diajarkan untuk diamalkan. Kita sudah paham cara solat, diajar oleh guru, oleh masyayikh kita. Maka itu adalah ijazah solat tanpa diucap. Saya ijazahkan pada engkau solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat subuh. Sudah langsung itu adalah ijazah dari guru-guru kita. Yang guru kita mendapat dari gurunya. Gurunya sampai kepada guru berikutnya. Sampai kanjeng Nabi SAW. Itu adalah ijazahnya. Jadi tanpa diucap, saya terima ijazah solat, saya berikan ijazah solat. Tidak ada demikian itu. Cukup diajarkan dan kita amalkan. Itulah ijazah daripada solat kita. Kepada Anda bertanya. Tadi datang ke rumah, ada 10 orang mahasiswa-mahasiswi. NWDI Pancor. Datang untuk diskusi tentang yaitu kewajiban zakat dari hasil yaitu nanam tembakau. Apakah nanam tembakau itu wajib zakatkan hasilnya? Kalau niatannya adalah bisnis, nanam tembakau, punya modal sekian besar modalnya. Kemudian kita nanam tembakau, pelihara dan sebagainya sampai panen. Nanti pasti dijual hasilnya. Maka kalau sudah cukup 1 tahunan, harga tembakau yang cukup 1 nisab itu wajib dizakatkan. Bukan sama dengan padi atau jagung. Gitu panen, langsung dikeluarkan zakatnya. Patuh haqqahu yawma hasadi. Keluarkan zakat saat Anda panen. Ini tembakau. Tembakunya panen, setelah itu dijual. Hasilnya 1 nisab. Boleh segera dibayar zakatnya. Walaupun belum 1 tahun. Tapi kalau dicukupkan 1 tahun, barulah wajibnya. Tapi kalau belum cukup 1 tahun, boleh. Ya juzu ta'jilu zakat qabla hauliha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum cukup 1 tahun. Tapi sudah cukup nisab. Atau sebaliknya. Sudah cukup tahunnya, tapi belum cukup 1 nisab. Boleh juga dikeluarkan zakatnya. Seperti itu keadaan orang yang menanam tembakau. Kemudian diperjualbelikan. Dan ingat, tembakau itu tidak selalu jadi rokok. Ada jadi cat. Ada jadi alat untuk bikin obat nyamuk. Juga untuk membatik pakaian dan seterusnya. Macam-macam. Jadi tidak semuanya untuk dipakai jadi merokok. Untuk sarana untuk merokok tidak. Hingga ada mengatakan boleh. Orang nanam tembakau dan menjualnya. Atau bahkan merokoknya. Ada mengatakan sekedar makruh. Makasih kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanya apa kita enggak berdosa tidur satu tempat dengan suami yang sudah mencarikan kita. Tapi belum habis iddahnya. Belum rujuknya. Dia melakukan hubungan. Apakah enggak berzina? Karena masa iddah belum habis. Harus dirujuk dong sebelum melakukan. Saya rujuk pada engkau, selesai. Saya rujuk padamu, selesai. Silakan berhubungan langsung. Karena memang belum habis iddahnya. Dia rujuk. Tapi kalau belum menyatakan rujuk berhubungan, ya berarti belum rujuk, belum boleh berhubungan. Karena itu apa beratnya? Saya rujuk pada engkau. Selesai. Silakan berhubungan. 2 ronde, 3 ronde. Please silakan. Yang penting sudah nyatakan rujuk
kembali kepada istrinya. Itu dia. Okay? Mana hukumnya sang suami kahwin lagi dengan perempuan lain dan belum habis iddahnya dengan isteri pertama yang diceraikan? Boleh, dari segi boleh. Tega enggak? Okay? Masya Allah. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan langsung. Gimana hukumnya kita ngutang ongkos pakai umrah, nanti pulang kita bayar dari gelang. Kalau memang kita udah mampu, tapi uangnya belum kembali, umpama masih pada orang, atau masih kita tabung, belum ngambil uangnya, kita pinjam dari teman, atau mungkin perusahaan yang membawa jamaah umrah sanggup memberikan kita, yaitu biaya dulu, nanti dikembalikan. Silakan. Boleh. Tapi jangan sampai ada unsur riba di situ. Anda pinjam biaya untuk pergi umrah, pama 25 juta. Tapi nanti Anda kembalikan 30 juta. Jangan sampai ada unsur riba di situ. Menaikkan ibadah umrah, tapi dengan uang riba, tidak akan barokah. Baik. Gelang. Ya. Ini siapa? Dari siapa? Pak Tuan Guru, bagaimana hukumnya kita bersahabat dengan orang lain agama? Apakah kita membantunya kalau dalam kesulitan? Bolehkah kita berniat memberinya zakat? Karena dia lain agama. Para sahabat, tak boleh bersahabat dengan non-Islam. Tak apa-apa. Silakan kerjasama dalam hal-hal yang hubungannya umpama dengan keduniaan, ekonomi, dan sebagainya. Okay? Silakan. Tak boleh menolongnya. Tapi jangan mengeluarkan zakat pada mereka. Okay? Uang yang lain, rezeki yang lain silakan. Tapi kalau zakat khusus bagi orang Islam, orang beriman, zakat tersebut. Demikian kepada Anda. Okay? Baik, makasih. Lanjut. Iya. Yang ingin bertanya, bagaimana cara kita agar kita cepat dalam menghafal, agar tidak cepat lupa apa yang kita lakukan. Para pendengar, cepat menghafal ada berapa hal. Pertama, khasyatullah sirwal alan. Takwa kepada Allah. Takut pada Allah, baik waktu sendiri maupun tempat ramai. Yang kedua, supaya kita kuat hafalan kita, jangan banyak berbuat dosa dan kesalahan. Kemudian tiga, selalu jaga wudu, pelihara wudu. Dawamul wudu. Kemudian selalu solat malam. Kemudian jangan banyak makan. Itu antara lain. Kemudian bersihkan hati pada hasad, dengki, iri hati. InsyaAllah kita kuat hafalan di samping murajaah, ulangi. Paling penting jangan banyak berbuat dosa. Anda akan menjadi orang yang kuat hafalan. Syakautu ila waki'in su'ahi padhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Itu syair Imam Syafi'i. Mengadu pada gurunya Imam Waqi tentang sulitnya menghafal. Maka oleh gurunya Imam Waqi menyuruh dia itu jauhkan dosa-dosa. Nah dosa itu adalah babkan sulit hafalan kita. Ilmu itu adalah karunia Allah. Berikan pada orang yang tidak banyak berbuat dosa dan kesalahan. Mari jauhkan dosa. InsyaAllah kuat hafalan kita. Amin. Allahumma amin. Demikian pada Anda.
Gimana? Tolab talibat. Jam tanya Pak Tuan Guru, apa hukumnya seorang menjual tanah kelahirannya untuk biaya pendidikan anaknya? Boleh dan boleh kalau memang itu jalan untuk biayai pendidikan anaknya. Asal jangan dia jual tanahnya untuk beli narkoba, untuk berbuat dosa maksiat. Tapi pergunakan untuk biaya anak sekolah. Insya Allah, Allah akan berkahi rezekinya. Nabi mengatakan, dirhamun di talibil ilmi. Atau dirham tu orang tut ilmu, anak kita tut ilmu lebih baik pada 1,000 dinar untuk sabilillah. Demikian. Baik. Dari siapa? Apa kita enggak berdosa tidur satu tempat dengan suami yang sudah carikan kita? Sudah. Ulang lagi. Rujuk dong. Minta rujuk. Kalimat rujuk. Wah, jangan zina dengan suami sendiri. Karena belum rujuk. Oh, ada lagi yang tanya apa dia tanya? Iya. Apa hukumnya seorang wali dan kiai nikahkan kembali pada anak yang sudah talak 3 karena alasannya agar mereka tidak melakukan dosa karena mereka selalu bersama di suami istri. Kalau sudah talak 3, tentu haram hukumnya dia kembali kepada suami pertama. Sebelum si perempuan kawin dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan dan bercerai dan habis iddahnya. Ya boleh kembali kepada suami pertama, mantan suami pertama. Kalau tidak, semuanya berdosa. Pak wali berdosa, si pengantin berdosa, si laki-laki berdosa. Ya Allah, berjamaah berbuat dosa dan hukumnya adalah zina, zina dan zina. Nauzubillah min dzalika. Kenapa sekarang ini banyak sekali masalah ini yang terjadi para pendengar? Dia mau tanya, saya nyimpan uang sampai berapa tahun, terus zakatnya tetap setiap tahun, bisakah Pak Ustaz? Harus gitu. Kalau disimpan uang cukup nisabnya sampai 1 tahun, 2 tahun, maka tentu wajib zakat. Kalau tidak, maka Anda dapat dosa besar. Besok harta kita tidak kita zakatkan akan menjadi setrika neraka. Pakai untuk setrika punggung kita besok hari kemudian. Auzubillah. Jadi wajib zakatkan cukup nisab, cukup haul, cukup 1 tahun. Nisabnya uang seharga 80 gram emas. Kalau emas harganya yaitu tidak kita pakai telepon ke. Kalau emas harganya 1 juta berarti 80 juta. 80 juta nisabnya uang. Kita tidak pakai telepon. Mohon maaf. Harap maklum. Iya. Demikian kepada Anda. Terima kasih. Betul. Zakatnya setiap tahun. Kalau kita masih simpan setiap tahun sampai tahun-tahun berikutnya, tetap dalam nisabnya, tetap wajib zakatkan. Sampai kapanpun, pokoknya cukup nisabnya. Tiap tahun itu wajib zakatkan terus setiap tahun. Bukan sekali zakatkan setelah itu, tidak zakatkan, tidak. Tetap zakatkan tiap tahun. Itulah risikonya kita nyimpan uang cukup nisab. Gimana niat kita sholat tahajud 4 rakaat? Mestinya sholatul laili masna sabda Nabi. Sholat malam itu baiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat sekaligus. Atau witir 3 rakaat sekaligus. Paling baik 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, sholat sunat tahajud rakaat ini lillah ta'ala. Tapi kalau mau, dari segi mau boleh, yang kisah salli sunat tahajud 4 rakaatin lillah ta'ala. Jangan sampai 2 kali tahiyat. Sekali tahiyat saja.
Pak jangan sama dengan solat Isya umpama gitu nggih. Disilakan, boleh. Nggih. Tapi lebih afdal 2 rakaat. Baik. Iya. Apa ayat kita baca kalau kita solat tahajud dan solat duha? Apapun mau Anda disilakan. Nggih. Disilakan baca ayat manapun juga. Tidak ada batasannya. Boleh. Mana aja mau Anda. Mau 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nggih. Kemudian atau surah yaitu Ad-Dukhan. Nggih. Akhir surah Al-Hasyr. Akhir surah Al-Kahfi. Disilakan. Bebas memilih. Solat duha juga begitu. Wadduha wal-laili idza saja. Boleh juga. Tidak apa-apa. Baik. Selamat solat duha. Nabi mengatakan, satu di antara tanda orang akan menjadi ahli syurga adalah man dawama ala solatid duha. Orang istiqomah solat duha. Itu dia nggih. Mari jadi orang istiqomah solat duha biar kita menjadi ahli syurga. Amin. Apakah kita harus zakatkan uang kita? Iya, kalau cukup nisab dan haul. Nggih. Siapa tidak berzakat, jangan jangan heran, jangan napi dan nyesal kalau harta Anda nanti tiba-tiba hilang. Kenapa uang saya hilang, harta saya hilang? Mungkin Anda tidak pernah berzakat, apalagi bersedekah. Itu dia akibatnya. Hasinu amwalakum bisadaqah. Pelihara jaga hartamu dengan jalan kau suka bersedekah. Harta dijaga Allah, pelihara Allah dan malaikatnya. Silakan keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Okay? Amin. Allahumma amin. Gimana Bunda Ibu Hajjah Raihana di Sandubaya? Mudah-mudahan sehat selamat. Okay? Demikian pula Ibu Hajjah Mariana Wahab. Mudah-mudahan dia berkenan ngiring yang yatim untuk bulan Januari nanti hari Jumat yang akan datang. Tuan Guru, yang tanya apakah kita tidak bersalah terhadap suami karena jarang ziarah makam. Keinginan tetap ada bersama anak-anak ziarah tapi tempat kuburnya jauh. Lagi seram lagi. Bunda Ulia Loyok. Masya Allah. Nabi kabar Pak Haji Yasin di Loyok. Pengajian hari Jumat kan datang. Lutfi Wengkang. Para pendengar, boleh-boleh saja kita tidak ziarah ke kubur orang tua atau suami yang jauh tempatnya. Tapi selalu kita niatkan. Di dalam, yaitu doa kita di dalam sujud terakhir. Atau bacakan Al-Quran surah Yasin. Niatkan untuknya atau sedekahkan untuknya. Sedekah untuk anak yatim. Niatkan untuk almarhum. Semuanya sampai bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai semuanya. Pak Tuan Guru Bajang sering menyampaikan. 3 yang paling berharga bagi orang sudah meninggal dunia keluarga kita. Pertama, bacakan istighfar. Mohonkan ampun. Yang kedua, sedekahkan dia niatkan. Yang 3, bacakan Al-Quran, niatkan untuknya. InsyaAllah sampai walaupun kita tidak pergi ziarah kubur karena jauh tempatnya. Saya juga berapa lama ini tidak pernah ziarah kubur ibunda saya yang ada di Skarbela, Gubuk Mamban. Skarbela, Gubuk Mamban. Tapi dari rumah saya selalu niatkan. Dan saya mintakan doa untuk saya punya cucu yang sedang belajar di Mesir. Mudah-mudahan dia lulus sukses dalam semesterannya. Sekarang sedang semesteran. Mudah-mudahan dia tabah sabar dan sukses. Mendapatkan ilmu barokah di sana. Itu juga yang ada di Abul Barokat wan Nafahat. Cucu yang perempuan. Mudah-mudahan. Amin. Demikian Ibu di Loyok. Masya Allah. Dan mendengarkan di Loyok. Pak Kepala Desa kita. Alhamdulillah dulu murid kita di Ma'had. Mudah-mudahan sukses Pak Kepala Loyok. Baik, salam kita pada Pak Kepala Ibunda. Gimana niat kita mandi bersih haid? Masya Allah semua tanyakan.
Nggih. Nawaitul ghusla li rab'il hadatsil akbar. Fadlillah ta'ala. Ku mandi nggih teng angkat hadas besar termasuk haid, nifas, junub nggih. Fardu karena Allah Ta'ala. Maka itu niatannya. Nawaitul ghusla li rab'il hadatsil akbar fadlillah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Nggih. Masya Allah. Baik. Lanjut. Apa kabar buat Tuan Guru? Alhamdulillah. Semua kita sehat walafiat, nggih. Mudah-mudahan. Baik, makasih ada doanya. Boleh enggak badiah yang 4 rakaat dikerjakan dengan cara satu salam, cuman sekedar niki saja. Yang tanyakan dari hamba Allah di Pancor. Boleh 4 rakaat sekali salam, tapi sekali tahiyat. Paling baik adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salatul laili, masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lebih besar pahalanya. Tahiyatnya aja 2 kali. Okay? Duduknya juga. Itu semua terhitung pahala. Tinggal lebih besar pahala 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pada 4 rakaat sekali salam. Pancor. Masya Allah. Okay? Makasih pada anda. Lanjut. Saya punya HP yang masih kecil begini. Saya dapat hadiah HP yang canggih, tentunya smart, dari yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren kita di Pancor. Namun saya gitu sayang pada HP ini, sebab dia telah banyak jasanya. Saya pergi ibadah haji, keliling dari Jakarta sampai Madura. Setelah dibanding ke pondok-pondok pesantren dan rumah-rumah sakit, saya selalu pakai hingga saya sayang kalau saya tinggalkan. Gitu saya tidak pakai lagi. Terlalu banyak jasanya. Sekian puluh tahun, dari tahun 2002 sampai sekarang 20 tahun sudah. Seperti lamanya saya mengajar di Ma'had sudah 20 tahun sampai sekarang ini. Masya Allah. Karena jasanya demikian, maka saya merasa eman. Berat untuk meninggalkannya atau tidak makinya lagi. Kasihan HP berjasa. Masya Allah. Yang sambung lagi katanya. Apa disambung nih? Tanyaan yang kemarin mengenai suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil. Apakah hukumnya mereka yang menjalin hubungan sebagai suami istri kembali biarpun mereka sudah talak 3 sampai saat ini, bahkan mereka memiliki anak lagi? Para pendengar, itu tadi sudah sebutkan. Apabila orang sudah talak 3, tak boleh kembali lagi. Kecuali sang istri sudah kawin dengan kejujuran, bukan kena upah mengupah. Enggak disebut Cina buta enggak. Kawin dengan laki-laki lain, dapat berhubungan, kemudian takdir Allah bercerai, kemudian takdir Allah habis iddah, baru kembali kepada suami pertama. Kalau tidak dipaksakan untuk dikawin lagi dengan suami yang pertama, maka hukumnya adalah zina. Si wali menyuruh anaknya berzina, si saksi membiarkan orang berzina, kemudian si laki perempuan juga sama-sama berzina. Ya Allah, berjamaah dalam hukum zina. Jangan sampai terjadi. Jangan gara-gara banyak terjadi perzinahan. Ini penyebab bencana, bala bencana di mana-mana. Terus menerus. Tiada henti-hentinya. Karena manusia banyak berbuat dosa. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kancuran, kebinasaan, bencana alam di darat, di laut. Karena dosa-dosa manusia. Firman Allah. Auzubillah. Jangan gitu dong. Diingatkan. Ingatkan. Jangan sampai jadi demikian. Ya Allah. Kenapa begini yang terjadi zaman sekarang? Harus ke zakatkan
kepeng tanggap bangkat. Para pendengar kita yang punya uang, ya wajib zakat kok. Kalau sudah sampai 1 tahun dan cukup nisabnya. Okay? Kita tidak pakai telefon. Okay? Anda tidak pakai telefon. Demikian. Okay? Baik. Jadi, kalau kita sudah tanggap bangkat, uang kita yang kita pakai itu sudah cukup nisab dan tahunnya wajib zakatkan. Wajib zakatkan. Demikian kepada Anda bertanya, Masya Allah. Dan Anda punya uang. Dan uangnya akan kembali. Okay? Cukup nisab, cukup haulnya. Anda wajib keluarkan zakatnya. Apa ini? Aneh sekali. Baik. Iya. Makasih ada doanya. Apa doanya? Kembali lagi dari Pancor ya. Yang 4 rakaat jadi 1 kali salam. Segi boleh-boleh. Tapi abdalnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Tadi sudah. Kok diulang kembali? Nggih. Niat orang sholat tahajud 4 rakaat. Boleh kita sholat tahajud pada jam 1 malam. Karena kita sering bangun pas jam 1 doang. Pokoknya kita sudah tidur, silakan Anda bangun. Jam berapa bangunnya? Jam 1, jam 2, jam 3. Ada yang habis sholat tahajud, langsung nunggu waktu subuh, boleh juga. Atau habis sholat tahajud, kemudian tidur lagi, nanti bangun untuk sholat padu subuh, boleh juga. Penting sholat tahajud dan sholat subuh berjamaahnya. Baik, banyak tentang as-sholat. Karena kita mau masuk bulan Rajab, bulan sholat. Okay? Yang sampai ada kita masuk bulan Rajab, masih ada umat Islam lalai solat, malas solat, tak suka berjamaah. Masya Allah. Orang yang tidak suka berjamaah disebut Nabi orang munafik. Asqalu solat ala munafikin, solat subuh wal isya. Paling berat orang munafik solat jamaah, solat subuh dan solat isya. Ya. Ya, ada dari siapa? Apa kebesarannya kita membaca doa mengusap muka sudah solat? Betul. Ada hadisnya. Siapa yang selesai solat, dia mengusap wajah dan sambil membaca Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma dzib anil hamma wal hazan wal gham. Apa isi doa yang kita baca? InsyaAllah jadi doa yang kabul. Allahumma dzib anil hamma wal hazan wal gham. Ya Allah, hilangkan dari kami, jauhkan dari kami susah, sedih, duka cita, stres, galau, penderitaan, semuanya hilang. InsyaAllah doa waktu kita selesai solat, mengucap wajah, maka doa itu akan menjadi kabul. Kita menjadi orang yang tenang, bahagia, damai dalam hidup kita. Itu kelebihannya mengusap wajah selesai solat dengan baca doa Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma dzib anil hamma wal hazan wal gham. Itu dibaca nggih? Tolak terlibat mahat. Iya dong Pak Ustaz. Gitu katanya. Malum dah hafal, dah terbiasa. Kalau tidak berarti belum belajar. Masya Allah. Yang bertanya apa yang tidak bersalah terhadap anak-anak karena cara mendidik mereka dengan keras agar mereka tetap pertahankan prestasi. Demikian. Tak pas itu zaman sekarang, tak zamannya mendidik dengan keras. Anak kita berprestasi menjadi umpama ranking umpama, jangan. Tidak baik mengajar dengan cara kekerasan. Dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Seperti kita ngajar metode Iqra. Tak boleh dengan pukulan, tak boleh dengan marahan, tak boleh dengan cubitan. Coba diulang lagi nak.
Pintar anakku. Coba diulang lagi. Kita sudah dulu pelatihan metode Iqra tingkat provinsi di Mataram. Kami berempat paling dulu dilatih metode Iqra di Mataram. 3 teman saya sudah meninggal dunia. Tinggal saya tu yang masih hidup. Saya yang dulu dididik untuk melatih metode Iqra. Kita sudah melatih sekitar 5.000 ustaz-ustazah metode Iqra se-Lombok Timur. 5.000-an orang. Kita sudah latih metode Iqra supaya mereka mengajar dengan cara yang benar. Di situ ada yaitu anak-anak santri yang aktif. Bukan guru yang aktif, tapi santri yang aktif. Itu dia. Okay? InsyaAllah. Terima kasih pada ibu. Jangan mendidik dengan cara keras, kasar. Akan terlatih nanti anak jadi anak kasar, anak keras. Gimana niat kita ganti puasa Ramadan? Nawaitu sawma ghadin di qada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Ku puasa besok mengqada pada Ramadan karena Allah Ta'ala. Demikian. Mau segera qada sekarang. Mau bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka akan masuk bulan suci Ramadan. Iya, bagus tentunya. Segera mengqada supaya cepat tuntas kewajiban kita. Hutang kita kepada Allah. Yang hamba Allah dari Kelayu. Apa keutamaan selawat bardan wassalama. Demikian, terima kasih. Para pendengar. Yang namanya selawat. Masya Allah. Banyak sekali kelebihannya. Anda buka bukunya Bapak Tuan Guru Haji Husnul Duat. Almarhum. Di situ jelaskan tentang 43 kelebihan kita baca salawat. Selain orang itu akan dapatkan syafaat Nabi. Kemudian dia akan dapatkan ampunan dari Allah. Akan diberikan kelapangan hati dan dadanya. Allah akan berikan kemudahan. Dia akan dapat macam-macam kelebihan dari membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsiris salata alayya. Banna salatakum maghfiratun lidzunubikum. Perbanyak baca salawat untukku. Salawat mana saja, maka salawat yang kau baca dapat menghapuskan dosa-dosa Anda. Terima kasih. Okay? Baik. Masih ada dikit waktu saya. Ada seorang menantu durhaka terhadap mertuanya dan tega membuat mertuanya buta. Apa hukumnya durhaka terhadap mertua sendiri? Okay? Sama dengan kita durhaka pada ibu bapa kita. Sama durhaka pada guru. Sama durhaka pada mertua kita. Mereka-mereka ini wajib dibaktiin oleh seorang anak. Seperti yang kita sebutkan tadi. Orang tuamu yang wajib kau berbakti pada yang ada 3. Yang melahirkan kamu, ibu bapa kandung. Kedua, yang mengawinkan kamu dengan anaknya, mertuamu. Yang ketiga, yaitu orang yang mengajarkan kamu ilmu pengetahuan, para guru, para ustaz kita. Ketiga-tiganya wajib berbakti. Kalau tidak, berarti kita durhaka. Orang durhaka tidak akan selamat dunia akhirat. Orang durhaka kepada orang tuanya yang 3 tadi. Auzubillah min dzalika. Sampai buta. Masya Allah. Bukan ada yang sampai membunuh mertuanya. Manusia sudah hendak punya lagi kasih sayang. Yang hamba Allah dari Kelayu, apa keutamaan? Salawat, sudah tadi. Bardan wassalamah. Iya. Boleh kita hadiah anak kita yang masih hidup surah Ikhlas. Boleh kita bacakan surah Ikhlas. Kita bacakan yaitu surah Yasin. Surah yang lainnya. Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda dengan niat apa saja. Tuh orang sudah meninggal dunia, boleh. Tuh mereka masih hidup, boleh. Itu dia ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain kalau ajaran yang lain. Tak nyampe bacaan Quran, Yasin dan sebagainya percuma. Bid'ah dolalah. Masya Allah. Baik. Jadi boleh kita niatkan
ikhlas kita, surah ikhlas untuk anak kita, untuk orang lain, untuk ibu bapa. Nabi bersabda, siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan baca Quran khatam sekali. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah buatkan dia rumah dalam syurga. Siapa baca surah Al-Ikhlas 20 kali, Allah bikinkan dia istana dalam syurga. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, dosa 50 tahun diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Okay? Ya. Sudah tadi kelayu sering kali. Ya. Baik. Apakah harus kalau seorang laki-laki yang sudah menikah dan punya tanggung jawab untuk menafkahi istrinya, tapi masih bergantung pada ibunya, pendapatan untuk menafkahi istrinya berupa uang yang dia cari untuk istrinya, apakah wajib apa enggak? Pak Tuan Guru dari Jannati di Pringgabaya. Nabi bersabda, kapabil marsman yudaya mayaklu, berdosa seorang laki-laki yang tidak yang peduli terhadap orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Anaknya, istrinya wajib dia berikan nafkah. Kalau ada orang tuanya ya diberikan juga, dibantu juga. Tapi istrinya, anaknya, dia boleh tinggalkan. Siapa tahu ibunya juga punya anak yang lain. Enggak, anaknya yang lain juga wajib berikan tanggungan kepada ibunya. Tapi terhadap istri dan terhadap anak, maka yang punya tanggung jawab dia adalah sang suami. Kalau tidak bertanggung jawab, berdosa dan berdosalah seorang suami. Tidak tanggung jawab beri nafkah pada siapa yang wajib diberi, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Oh, banyak orang zaman sekarang berdosa, tidak tanggung jawab memberikan nafkah pada istrinya, kepada anak-anaknya. Oh, banyak orang berbuat dosa zaman sekarang ini. Nauzubillah. Terima kasih pada Ibu Jannati di Pringgabaya. Dan semua laki-laki sadarkan untuk wajib bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Amin. Allah amin. Para pendengar, saya mau jawab tinggal satu mungkin. Tuan Guru, tiang hamba Allah dari Kelayu, apa keutamaan? Sudah tadi, kenapa diulang lagi Kelayu? Masya Allah. Baik. Berbicara tak bau berdait Bapa Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang ada di Jakarta. Iya. Dengar saja melalui ceramahnya, Facebooknya, YouTube-nya, RHN-nya. Walaupun tak ketemu, kan ketemu suaranya sudah cukup. Dah ketemu beliaunya, sulit juga kita ketemu karena beliau kesibukannya luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum Harian Partai Perindo Indonesia. Beliau adalah yaitu di Bank Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Dia adalah komisaris, wakil komisaris utama dan komisaris independen. Beliau adalah Ketua Umum Alumni Timur Tengah di Indonesia, seluruh Indonesia. Dan beliau adalah PB NWDI. Sulit untuk ketemu dengan beliau. Kita jadi pancor, sulit ketemu, apalagi pelinggih yang mau berjumpa. Kan yang 6 tahun sudah tidak pernah jumpa. Itulah dia. Dari tiang Saprudin, Montong Gamang, Darul Mahmudin. NWDI Montong Gamang. Terima kasih pada anda. Saya dulu Ketua IPNW Kecamatan Kopang yang masih gabung dengan Jana Pria. Pusat kegiatan kita adalah di Montong Gamang. Di rumahnya Bapak Tuan Guru Haji Mahmudah. Mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat bersama keluarganya. Terima kasih atas kebaikannya. Selama kami jadi Ketua IPNW Kecamatan Kopang, samping jadi Ketua IPNW di Lombok Timur dulu. Masya Allah, semuanya jadi kenang-kenangan. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu dalam satu acara bersama Bapak Tuan Guru Bajang. Moga-moga. Amin. Tiang anak satu-satunya. Ibu tiang sudah meninggal.
paput yang dah meninggal, yang lain, saudara ibu tiang, dapat warisan tanah, ibu tiang enggak ada. Tiang pengganti ibu enggak dapat, enggak dikasih. Walaupun sedikit, terima kasih Tuan Guru. Kenapa dia tak dapat? Mestinya dapat, ibu dapat, maka yang dari ibu untuk kita sebagai anaknya. Kenapa tak berikan ibu anda? Sebelum meninggal dunia, dapat warisan. Beliau meninggal, maka ibu yang dapat warisan dari ibunya meninggal dunia. Kalau tidak dikasih, berarti pada berdosa semua, merampas haknya orang lain, saudara, anak yatim dan seterusnya. Betapa besar dosa dan kesalahan kita. Salah satu di antara dosa-dosa besar yang menghanguskan kebaikan. Ijtanibu sab'al mubiqat. Akan pada 7 macam yang dapat merusak segala amal soleh, amal ibadah kita. Ada 7. Satu di antaranya adalah yaitu mengambil, merampas harta anak yatim dengan cara yang zalim, cara aniaya. Dan dikasih warisan untuk anak yatim. Dan dia mestinya dapat warisan. Semua pada berdosa. Demikian kepada anda, mohon maaf para pendengar. Belum habis jawaban kami. Namun karena waktu ada 11 belum kami terima. Ya, mudah-mudahan nanti saatnya kita akan. Ya, terima kasih. Akhirnya, wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu muwaffiqul hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.